Maka upah untuk makelar tergantung siapakah yang menyuruh makelar ini. Bisa penjual, bisa pembeli. Berikutnya, Dr. Abdurrahman bin Shalih Al-Athram dalam kitabnya Wasaid At-Tijariyah fil Muamalatil Maliyah, beliau menyatakan, "Fa'idza lam yakun syartun wala urfun." Apabila di sana tidak ada kesepakatan dan tidak ada makelar, tidak ada urf, tidak ada aturan baku yang berlaku di masyarakat. Fadzahir, yang lebih tepat dalam hal ini adalah ayyuqal innal ujrata ala man wassatahu minhuma. Bahwa upah itu ditanggung oleh man wassatahu minhuma. Orang yang menyuruh di antara keduanya, yaitu penjual ataukah pembeli. Sehingga kalau tidak ada kesepakatan, nanti persenan kamu dari pemilik tanah. Atau persenan kamu minta dari pemilik tanah, atau nanti saya yang nanggung. Jika tidak ada kesepakatan seperti itu, dan juga tidak ada urf yang berlaku di masyarakat, fadzahir ayyuqal innal ujrata ala man wassatahu minhuma. Maka yang lebih tepat adalah upah makelar itu menjadi tanggung jawab orang yang menyuruhnya. Falau wassatahu al-bai' fil bai' kanat al-ujrah alaihi. Jika dia menjadi perantara bagi penjual fil bai' untuk menjual barang, kanat al-ujratu alaihi, maka upah menjadi tanggung jawab penjual. Yang nanggung penjual. Walau wassatahul mushtari, sebaliknya kalau dia menjadi perantara bagi pembeli untuk mencarikan barang, dan umum di masyarakat kita ya, ada orang butuh tanah, butuh rumah, terus minta tolong makelar, tolong carikan. Lazimathul ujrah, maka mushtari, pembeli, dia yang berkewajiban untuk nanggung upah. Fa'in wasatahu kanat bainahuma. Dan kalau makelar itu menjadi perantara keduanya, dia pembeli kenal, penjual juga kenal. Contohnya ya, ada orang yang diminta oleh penjual. Mas, tolong tanah saya ditawarkan kalau ada yang butuh. Kemudian setelah selang sekian bulan, ada orang yang nyari tanah. Lalu menghubungi orang ini. Menghubungi si A ini. A, saya butuh tanah untuk bangun A, bangun B. Ya. Kemudian A menawarkan tanah yang pernah dipesankan untuk dijualkan. Ya. Coba ilustrasi yang lebih gampang ini tanpa nama susah ya. Ada Pak Duko. Ya. Pak Duko dipeseni sama salah satu warga. Ya. Pak Duko, saya punya sawah, pengen saya jual, saya butuh uang. Nah, karena Pak Duko kan punya akses dan punya jaringan yang lebih luas. Ya. Kemudian datang orang dari kota ke kampung. Biasanya yang ditanya pertama Pak Duko. Dia lapor ke Pak Duko, Pak, saya mau tinggal di sini. Ada nggak tanah yang dijual? Nah, kebetulan kemarin si A sudah pesan Pak Duko untuk menjualkan tanahnya. Nah, di sini ada orang yang cari tanah si B. Maka di posisi ini wasatahu bainahuma. Dia menjadi perantara di antara keduanya. Kanat bainahuma, maka yang menjadi tanggung jawab memberi upah adalah keduanya. Baik. Sementara itu, menurut Syafi'iyah, semua upah marketing dan makelaran adalah tanggung jawab penjual. Karena dua alasan. Yang pertama, yang mendapatkan manfaat dari adanya pemasaran dan makelaran, ya, yang dapat manfaat dari adanya proses ini adalah penjual. Sehingga barangnya lebih cepat laku. Makelar itu fungsinya sebagai apa?
fungsinya sebagai pemasaran. Berarti kalau fungsinya sebagai pemasaran, yang dapat manfaat adalah penjual. Nah, dan yang berkewajiban untuk menanggung beban biaya adalah yang mendapatkan manfaat, dan dalam hal ini adalah penjual. Yang kedua, ketika pembeli telah membeli barang dengan harga sekian, berarti sudah termasuk di dalamnya adalah semua beban biaya yang dikeluarkan untuk objek itu. Misalnya, ketika pembeli telah sepakat dengan harga 1 juta per meter. Berarti harga ini sudah termasuk semua biaya yang dibutuhkan untuk objek itu, yaitu objek tanah tersebut yang harganya 1 juta per meter. Dalam Hasyiah Al-Jamal, ini salah satu buku literatur mazhab Syafi'iyah, dinyatakan ad-dalalah, upah dalal, alal ba'i, itu menjadi tanggung jawab penjual. Falau syarataha alal mushtari fasadal aqdu. Kalau dia mensyaratkan ini harus ditanggung oleh pembeli, maka akad menjadi batal. Wa min dzalika, termasuk di antara hal ini adalah qauluhu, ucapan pemilik barang, penjual. Bi'tuka bi asyrah, mathalan saliman, fayaqulu ishtaraitu. Lianna ma'na qawlihi saliman anna ad-dalalata 'alaika fayakunul 'aqdu fasidan. Kata beliau, Syekh Al-Jamal, beliau mengatakan bahwa upah maklaran pada asalnya ditanggung oleh penjual. Jika disyaratkan harus ditanggung oleh pembeli, akad menjadi batal. Dan termasuk di antara hal ini adalah ketika penjual mengatakan, pokoknya saya jual ini harga 10.000 bersih. Fayaqulu, lalu pembeli mengatakan, baik saya beli 10.000 bersih. Kata beliau, ini tidak boleh. Karena makna perkataan 10.000 bersih, saliman, menunjukkan bahwasanya nanti upah maklaran alaika menjadi tanggung jawab kamu, yaitu tanggung jawab pembeli. Fayakunul aqdu fasidan, sehingga akadnya menjadi batal. Baik. Wallahu alam, itu adalah pendapat dalam kitab Hasyiah Al-Jamal. Sehingga kata beliau, pokoknya upah maklaran itu wajib ditanggung oleh penjual. Kalau sampai ditanggung oleh pembeli, ini bisa membatalkan akad. Namun pendapat yang lebih tepat, bahwa upah maklar bisa saja dibebankan ke penjual ataupun pembeli, tergantung kesepakatan atau aturan yang berlaku di masyarakat. Atau tadi, Dr. Al-Athram, beliau memberikan batasan, kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada aturan di masyarakat, maka pada asalnya adalah dia menjadi tanggung jawab bagi siapa yang nyuruh. Karena yang mendapatkan manfaat dari makelar tidak hanya penjual, namun pembeli juga bisa mendapatkannya. Dan terkadang ada biaya tambahan yang perlu dibebankan ke pembeli di luar harga objek. Selama pembeli ridho, ini diperbolehkan. Sehingga kalaupun ada biaya tambahan, kalau pembeli ridho, nggak jadi masalah. Ya. Dan ini bisa kita jumpai ya dalam transaksi yang lebih kecil nilainya. Misalnya sekarang yang sedang marak adalah food itu ya, online food, baik di GoFood, kemudian GrabFood, terus apalagi Shopee Food, ya nanti akan muncul lagi apa gitu ya. Sehingga sekarang untuk bisa punya rumah makan tidak perlu dapur di pinggir jalan lalu buka outlet, tidak perlu, bisa dapur nyelip-nyelip itu bisa. Karena nanti para driver akan datang ke sana. Tayyib. Dapur online. Ketika orang memasarkan itu di semua
market online tadi, di semua layanan online yang menggunakan kurir, di situ kan ada tambahan ya. Nanti warung akan dikenakan biaya berapa? 20% atau sekian persen. Sehingga ada perbedaan harga. Yang beli langsung ke warung dengan yang beli melalui online tadi, melalui kurir. Ada perbedaan harga. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang menanggung selisih harga? Ada beda harga antara beli di warung dengan melalui apa? Dengan beli melalui aplikasi. Baik. Perbedaan harga itu adalah biaya aplikasi. Untuk biaya di sini. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang nanggung biaya ini? Apakah penjual ataukah pembeli? Penjual tidak mau nanggung biaya ini. Makanya biasanya harga melalui aplikasi lebih mahal, dinaikkan 20%. Sehingga ketika orang menggunakan aplikasi, dia tahu kalau saya beli langsung akan lebih murah. Baik. Kemudian, siapakah yang harus menanggung biaya ini? Coba kita lanjutkan. Ada pertanyaan yang diajukan ke Lajnah Daimah mengenai aturan nilai fee untuk para makelar. Jawaban Lajnah, idza hasala ittifaqun bainad dallal wal ba'i wal mushtari ala ay ya'khudha minal mushtari au minal ba'i au minhuma ma'an, apabila ada kesepakatan ya, antara makelar, dalal, penjual dan pembeli, bahwa dalal itu akan mengambil upahnya dari pembeli atau dari penjual atau dari keduanya, sa'yan ma'luman, dengan nilai upah yang jelas tertentu, jaza, hukumnya boleh. Jaza dzalika. Wala tahdida lis-sa'yi, dan tidak ada batasan untuk upah binisbatin muayyana, dengan nilai tertentu itu tidak ada. Mau 2%, 3%, sekian persen. Dalam syariat, dari keterangan Lajnah Daimah, dalam syariat tidak ada ketetapan baku. Bal ma hasala alaihi al-ittifaqu wat taradi mimman yadfa'u sa'ya jaza. Namun kembali kepada apa yang menjadi kesepakatan dan saling ridha dari orang yang bertanggung jawab untuk memberikan upah, hukumnya boleh. Baik. Sehingga pada prinsipnya adalah kembali kepada kerelaan semua pihak. Bisa dari penjual, bisa dari pembeli. Nah, sekarang kembali kepada kasus Grab tadi ya. Kasus Gojek, Grab, dan Shopee. Ini kalau nggak nyebut nama, ya, lebih susah untuk dipahami. Pokoknya intinya food online. Kasus ini, orang ketika membeli menggunakan aplikasi, pihak pemilik aplikasi mewajibkan tambahan itu. Nah, oleh pemilik warung dibebankan kepada konsumen. Lajnah Daimah menganjurkan agar disesuaikan dengan kondisi pasar dan mengedepankan prinsip tidak memberatkan penjual maupun konsumen. Beliau mengatakan, lakin yang bagi ayyakuna fi khududin ma jarat bihil adah bainan nas. Hanya saja selayaknya upah disesuaikan dengan batasan pasaran yang berlaku di masyarakat. Mimma hasala bihi naf'ud dalal fi muqabili ma badzalahu min wasatah. Ya. Di mana di situ akan ada manfaat, ya, yaitu upah yang didapatkan oleh ad-dalal, oleh makelar, sebagai ganti
dari kerja yang dia lakukan dalam menjadi penghubung. Dan wajahada li itmamil ba'i bainal ba'i wal mushtari. Dan dia sudah bekerja untuk kelangsungan praktek jual beli antara penjual dengan pembeli. Wala yakunu fihi darar. Kemudian beliau kasih catatannya. Dan tidak ada bentuk darar. Jangan sampai merugikan penjual maupun pembeli bi ziyadatihi fawqal mu'tad. Di mana harganya ditambahkan lebih dari harga standar, harga umum. Ini kok jadi mahal sekali, kenapa? Wah, itu makelarnya dapat 10%. Nah, itu kelebihan ya. Kalau tanah dapat segitu, kelebihan. Wallahu ta'ala alam. Nah, sekarang untuk memberikan jawaban tadi. Nilai 20% dari harga makanan bolehkah dibebankan kepada konsumen? Selama itu tidak memberatkan, upah untuk biaya pemasaran itu, karena kan dia dipasarkan di food online tadi, sehingga dia nebeng di aplikasi orang lain. Upah itu insya Allah diperbolehkan untuk dibebankan kepada konsumen. Baik. Nah, sekarang bolehkah upah makelar dimasukkan ke dalam harga barang? Jadi harganya jadi sedikit naik. Penjual boleh menaikkan harga barang untuk menutupi biaya makelar tanpa harus memberitahu pembeli. Dengan ketentuan penambahan itu masih terhitung normal. Misalnya, Pak Ijo menjual tanahnya dengan harga 500.000 per meter. Datang Wahono, anggota RCTI, rombongan calo tanah Indonesia, dan menawarkan untuk memasarkan tanahnya Pak Ijo. Lalu Pak Ijo minta silahkan dijual dengan harga 600.000 per meter. Dia dinaikkan 100.000. Nanti selisih 100.000 untuk Wahono. Seperti ini diperbolehkan selama nilai 600.000 per meter ini masih terhitung apa? Harga normal. Artinya tidak sampai pada tingkatan mentung yang seperti ini. Taib. Di antara yang menegaskan bolehnya hal ini adalah Al-Kasani. Beliau ulama Hanafiyah. Beliau mengatakan, la ba'sa bi ayyul haqa bi ra'sil mal ujratul qassar was sabbag wal ghassal wal fattal wal khayyat was simsar wasaikul ghanam wal kira wa nafaqatur raqiq wa nafaqatir raqiq min ta'amihim wa kiswatihim wa ma la budda lahum minhu bil ma'ruf. Catatan beliau, bil ma'ruf. Tidak masalah memasukkan biaya, semua biaya ke dalam ra'sul mal, ke dalam harga barang. Ya. Seperti biaya pembersih kain, al-qassar, sobbak, tukang wanteks, kemudian ghassal, tukang cuci, fattal, pemintal, al-khayyat, penjahit, kemudian termasuk juga as-simsar yang beliau sebutkan. Biaya untuk makelaran. Atau biaya pengembala kambing, biaya sewa lahan, biaya kebutuhan makan minum budak dengan nilai sewajarnya. Wa ma la budda minhu lahum bil ma'ruf, dengan nilai yang sewajarnya. Jadi bisa diinkludkan dengan harga barang, tapi masih dalam batas kewajaran. Li'anna al-'ada fima baina at-tujjar annahum yalhaquna hadhil mu'na bi ra'sil mal. Karena kebiasaan para pedagang, mereka menggabungkan semua kebutuhan. Al-mu'nu artinya adalah biaya yang harus ditanggung agar barang itu bisa bertahan dengan baik,
bisa diserahkan dengan baik. Semua biaya itu digabungkan dengan harga pokok. Ya. Wa ya'uddunaha minhu, dan dianggap sebagai bagian dari harga barang. Wa urful muslimin wa adatuhum hujjatun mutlaqah. Dan tradisi di tengah kaum muslimin, kebiasaan mereka termasuk dalil mutlak. Artinya bisa dijadikan sebagai acuan dalam masalah penentuan ketika bermuamalah. Karena seperti yang kita tahu, bahwa pada asalnya muamalah adalah urusan tradisi, maka salah satu di antara batasannya adalah tradisi yang berlaku di masyarakat. Sehingga kita kembali ke tadi ya. Harga makanan plus 20% ini dibebankan ke konsumen. Bagi yang beli melalui aplikasi, jawabannya boleh. Selama konsumen juga tahu ya, ini kalau saya beli langsung lebih murah. Tapi ya malas saya beli langsung. Sudahlah, saya beli lewat aplikasi, harganya lebih mahal enggak apa-apa. Yang penting pokoknya saya dapat layanan itu. Insya Allah tidak masalah. Nah, alasan yang menguatkan pendapat ini, bahwa pemilik barang berhak untuk menjual barangnya dengan harga sesuai yang dia kehendaki. Karena hukum asal jual beli adalah saling ridha. Penjual berhak menawarkan barangnya dan pembeli berhak untuk melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga lebih murah. Penjual berhak menawarkan tanahnya dengan harga 500 atau 600 atau harga berapapun. Meskipun harga itu sudah termasuk biaya pemasaran. Dan ketika pembeli ridho, tidak ada masalah di sana. Tayyib. Kecuali dalam kondisi darurat, di mana kenaikan itu sangat memberatkan bagi pembeli. Contoh yang mungkin saya jumpai adalah HPP obat. Ya. Sebagian produsen memasukkan ini HPP dari harga pokok produksi untuk obat. Sebagian produsen memasukkan hadiah untuk para dokter yang menjadi kerjasama dengannya, yang menjalin mungkin ya, yang menjalin kerjasama dengan produsen obat, dimasukkan ke dalam HPP. Betapa banyak orang sakit tidak mampu membeli obat karena harganya yang mahal disebabkan gratifikasi dokter. Jadi diinkludkan, ini nanti biaya gratifikasi sekian. Ya. Padahal harga produksi obat itu sebenarnya cukup murah. Baik, sebenarnya kalau masih di angka wajar ya, untuk biaya iklan dan seterusnya, insya Allah tidak masalah. Ini nanti kan butuh launching. HPP-nya sekian. Saya tidak mungkin bisa menjual ini tanpa launching. Nah, kemudian ada biaya launching yang dimasukkan ke HPP, insya Allah tidak masalah. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kita telah menyelesaikan tentang masalah biaya makelar, dan berikutnya adalah pembahasan bolehkah makelar dimakelarkan. Ini paling ujung, Mbak. Terakhir. Pembahasan tentang bolehkah makelar dimakelarkan, ini adalah pembahasan yang terakhir dari buku. Kita akan bahas ini. Alhamdulillah, berarti hari ini selesai untuk kajian bedah buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Bolehkah makelar dimakelarkan? Pada dasarnya, posisi makelar adalah dari penjual atau pembeli. Dia bisa menjadi wakil bagi penjual ketika diminta oleh penjual untuk memasarkan barangnya, dan sekaligus dia juga bisa menjadi wakil bagi pembeli ketika diminta pembeli untuk mencarikan barang untuk dibeli. Dan dalam aturan wakalah,
seorang wakil boleh mewakilkan kepada orang lain dengan syarat dapat izin dari orang yang mewakilkan dengan sepakat ulama. Sehingga tadi kita sudah bahas ini ya. Maklar adalah wakil. Maklar adalah wakil. Baik dari penjual, wakil penjual, atau wakil pembeli. Baik. Ini dulu ya. Kemudian, bolehkah wakil mewakilkan? Saya disuruh oleh si A. Bolehkah saya menyuruh si B? Ya, sehingga misalnya A mewakilkan kepada X, lalu X mewakilkan kepada B. Jika X mewakilkan kepada si B atas izin dari A, ulama sepakat boleh. Misalnya, si A meminta, Pak, saya titip zakat fitrah, ini nanti tolong disebarkan ke fakir miskin ya. Karena saya tidak bisa lebaran di sini. Diserahkanlah ke si X. Kemudian X karena dia sibuk sehingga nggak sempat untuk ngantar itu kepada mustahik zakat fitrah, dia telepon A. Pak, mohon maaf, berasnya belum saya antarkan ke fakir miskin, sementara besok sudah Idul Fitri. Boleh nggak saya titipkan ke B? Kemudian A bilang boleh, maka X bisa titipkan ke B. Sehingga di situ X mewakilkan apa yang tugas yang diwakilkan oleh siapa? A. Nah B sebagai takmir masjid, dia bilang, "Duh Mas, di sini sudah distorkan semua, sudah disebarkan semua ke fakir miskin. Kami belum bisa melayani, kami sudah tutup layanan untuk penerimaan zakat. Tolong serahkan ke takmir C." Nah, takmir C ini di masjid yang lain. Itu kayaknya belum dibagi-bagi zakat fitrah. Maka X ngantar ke takmir C. Atau B sendiri, ya baik nanti taruh aja di situ biar nanti saya titipkan ke C. Ya. Lalu ditaruh di B, X sudah lepas tanggung jawab. Selanjutnya tanggung jawab ada di B. B tadi janji ngantar ke C. Ternyata B ketiduran. Nah, dia telat ngantar ke C. C sudah ngantar zakat fitrah. Lalu dialihkan ke D dan seterusnya. Pokoknya amanah itu harus sampai kepada fakir miskin sesuai dengan apa yang dipesankan oleh si A. Ini contoh bentuk wakil mewakilkan ke yang lain. Dan itu ma'ruf di masyarakat kita. Nah sekarang boleh nggak seperti ini dalam dunia maklar? Maklar dimaklarkan. Ada satu pernyataan yang ini sempat umum di teman-teman yang belajar muamalah. Samsara ala samsaroh dilarang. Istilahnya samsara ala as-samsara. Maklar dimaklarkan itu tidak boleh. Loh kenapa kok tidak boleh? Nah, karena jadinya nggak jelas nanti siapa yang dapat upah. Coba kita lihat ini. Tadi kita telah sebutkan bahwasanya wakil boleh mewakilkan kepada orang lain dengan izin orang yang mewakilkan. Ulama sepakat. Dari keterangan Ibnu Qudamah, beliau mengatakan, la yakhlut tawkil min thalathati ahwal. Mewakilkan itu tidak lepas dari 3 keadaan. Yang pertama, si mukil melarang wakilnya ayan hal mukil wakilahu anit tawkil. Fala yajuzu lahu dzalika bila khilaf. Orang yang mewakilkan melarang kepada wakilnya untuk mewakilkan ke orang lain. Saya menyuruh si A dan saya minta tolong A yang mengerjakan.
Dan saya melarang A, tolong jangan dilimpahkan ke orang lain. Harus kamu yang mengerjakan. Maka kata beliau, fala yajuzu lahu, maka tidak boleh bagi wakil untuk menyuruh orang lain bila khilaf, tanpa ada perselisihan di kalangan ulama. Atsani, yang kedua, adzina lahu fit tawkil fayajuzu lahu dzalika li'annahu aqdun udzina lahu fihi. Yang kedua, wakil diizinkan untuk mewakilkan ke orang lain, maka hukumnya boleh. Karena ini adalah akad di mana dia dapat izin untuk mewakilkan ke yang lain. Fakana lahu fi'luhu, maka dia boleh mewakilkan itu at-tasarruf al-ma'dzun, seperti melakukan transaksi yang diizinkan fihi terhadap barang itu. Wala na'lamu fi hadaini khilafan, dan kami tidak mengetahui untuk dua kasus ini adanya perbedaan. Kalau saya mengizinkan kepada si A, tolong ini dikerjakan, nanti kamu boleh ngajak yang lain terserah, atau kamu limpahkan ke yang lain terserah, pokoknya yang penting jadi. Ibnu Qudamah mengatakan ulama sepakat boleh. Baik, ini baru dua yang disebutkan ya. Ada satu lagi, yaitu tidak ada keterangan. Nah, nanti kita akan melihat keterangan dari Ibnu Taimiyah. Tidak ada keterangan apakah diizinkan ataukah tidak diizinkan. Nanti ada penjelasan dari Ibnu Taimiyah. Baik, ketika makelar menyerahkan tugas marketingnya ke orang lain, berarti dia mewakilkan tugasnya ke orang lain. Dan wakil boleh mewakilkan ke orang lain selama mendapatkan izin dari orang yang mewakilkan. Sudah? Sehingga kalau pemilik tanah bilang, Bapak tolong nanti jualkan, nanti Bapak tak kasih 2%. Ya terserah, nanti Bapak mau ngajak teman-teman untuk ikut menjualkan, silahkan. Yang penting pokoknya laku dengan harga sekian, nanti Anda saya kasih 2%. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, idza kana tajir alladhi yuslimu malahu ila dallal qad alima annahu yuslimuhu ila ghairihi minad dallalin wa radiya bidzalika lam yakun bidzalika ba'sun bila raib. Apabila pedagang menyerahkan barangnya kepada makelar dan pedagang ini tahu nanti pasti dia akan mengajak para makelaran yang lain, komplotan makelar yang lain, dan dia ridho dengan praktek itu, lam yakun bidzalika ba'sun bila raib. Kita yakin, dengan yakin seperti ini hukumnya boleh. Karena dalal adalah wakil bagi tajir. Dan wakil berhak untuk mewakilkan ke yang lain. Kal mukil, sebagaimana orang yang pertama, bittifaqil ulama, dengan sepakat ulama. Wa innama tanaza'u, namun mereka beda pendapat, bolehkah mewakilkan ke orang lain tanpa izin dari mukil? Tanpa izin itu bukan dilarang ya, tapi nggak ada komunikasi dengan orang yang mewakilkan. Ala qaulaini, ada dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Ya. Dalal itu kayak gini ya. Pedagang dia bawa barang masuk pasar. Dia bawa barang. Setelah masuk pasar, pedagang ini tahu harga barang di pasar ini berapa. Tapi dia nggak mau repot. Akhirnya barangnya itu diserahkan ke si A. Nah, A ini namanya dalal. Wahai A, tolong jualkan barang saya. Nanti kamu saya kasih fee 5% dari harga yang sudah tertera. Ini daftar harganya, dikasih daftar harga. Ini barang saya. Akhirnya barang dibawa oleh si A, lalu si A ngajak komplotannya. Di sini ada B, C, D, E. Ini jaringan-jaringan si A. F, ya. Ya ayuhan nas, wahai para ikhwah. Ini ada barang, tolong kalian jualkan, nanti kalian saya kasih
3% kalau laku. Nah, maka B, C, D, F ini disebut dengan dalalin. Jamak dari dalal tadi ya, para dalalin. Praktek seperti ini sudah ada di masa silam. Dan kata Syekhul Islam, jika pedagang ini tahu bahwa A pasti akan melimpahkan ke komplotannya, hukumnya boleh dengan sepakat ulama. Bagaimana kalau pedagang ini tidak tahu? Ulama khilaf ala qaulain masyhurain, ada dua pendapat yang masyhur. Baik. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah hukumnya diperbolehkan. Bagaimana cara pembagian hasilnya? Ketika makelar bekerja sama dengan kawan-kawannya yang lain, yaitu para rombongan calo tanah Indonesia tadi, untuk memasarkan sekian unit perumahan, maka pada hakikatnya mereka melakukan syirkah abdan atau syirkah amal. Syirkah amal atau syirkah abdan itu adalah kerjasama syirkah dalam bentuk fisik, semuanya bekerja dengan porsi yang sama, unit pekerjaannya sama, atau sesuai kesepakatan, dan jika ada salah satu yang berhasil, maka keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Jadi di sini takyif fikih, pendekatan fikhiyah. Takyif fikih, makelar dimakelarkan, itu sama seperti ya, takyif fikih makelar dimakelarkan sama seperti syirkah abdan. Syirkah abdan atau syirkah a'mal, sebutan lainnya syirkah a'mal, yaitu kerjasama di mana masing-masing bekerja dan nanti kalau dapat untung dibagi sesuai kesepakatan. Namanya syirkah abdan. Misalnya ada 5 tukang, lalu mereka borong bareng bangun satu gedung. Mereka bekerja bareng. Kemudian nanti hasilnya dibagi bersama. Tayyib. Dalil tentang syirkah abdan. Ibnu Mas'ud menceritakan, Ishtaraktu ana wa Sa'ad wa Ammar. Saya, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ammar bin Yasir berkongsi ketika perang Badar. Bima nusibu, untuk mendapatkan tawanan. Nanti tawanannya akan dibagi bersama. Karena tawanan kan jadi budak. Falam aji ana wala Ammar. Aku dan Ammar enggak mendapatkan seorang pun. Bisyai, enggak dapat apapun. Wajah Sa'dun birajulain. Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil menangkap 2 orang. Nah, yang ditangkap ini kan bawa barang. Ya, barangnya itu namanya salab. Dan salab itu menjadi hak yang berhasil menangkap. Ya, yang berhasil mendapatkan tawanan. Syirkah yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, Sa'ad dan Ammar adalah syirkah dalam memperoleh tawanan. Selanjutnya mereka akan membagi hasil rampasan dari tawanan yang didapat. Mereka tidak berkongsi dalam modal usaha, namun mereka kongsi dalam kerja, dalam usahanya. Bukan dalam uang, tapi dalam apa? Kerja. Nanti pokoknya kita kerja bareng. 10 orang semuanya cari ikan. Misalnya. Nanti dapat berapapun dikumpulin bareng, terus dibagi bareng. 10 orang. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit, ada yang dapat. Tapi mereka sudah sepakat nanti akan dikumpulin, dibagi bersama. Dan ketika salah satu mendapatkan hasil, maka hasilnya dibagi bersama sesuai kesepakatan. Ibnu Qudamah menjelaskan,
dalam syirka abdan. In amila ahaduhuma, jika salah satu berhasil, duna sahibihi, yang satu gagal, fal kasbu bainahuma, maka hasil dibagi bersama. Itu konsekuensi syirka abdan. Duh, yang dapatkan saya, kamu nggak dapat, kok kamu minta? Loh, tadi kan kesepakatannya ini kita kerja bareng. Lalu hasilnya kita kerjasama, lalu hasilnya nanti dibagi bersama. Ya tapi tidak bisa, wong saya yang dapat. Nah, itu menyalahi aturan syirkah abdan. Kalau tadi sudah sepakat syirkah abdan, ya kumpulin, gabung, bagi bersama. Ibnu Aqil mengatakan, Nassa alaihi Ahmad fi riwayati Ishaq bin Hani. Ini adalah hal yang ditegaskan oleh Imam Ahmad menurut riwayat Ishaq bin Hani. Beliau ditanya, waqad su'ila, ditanya tentang dua orang yang bersekutu, ya, yang bersyirkah untuk melakukan amal tertentu, syirkah abdan. Yang satu dapat hasil, wala ya'til akhar bi syai', sementara yang satunya enggak dapat hasil. Qala, kata Imam Ahmad, na'am. Ya, enggak masalah. Ini seperti hadis Sa'ad dan Ibnu Mas'ud, di mana mereka berkongsi. Sa'ad berhasil mendapatkan 2 tawanan, wa akhfaqal akharan, sementara yang lain gagal, enggak dapat apapun. Yang lain di situ adalah Ammar dan Ibnu Mas'ud. Dan hasil tawanan itu dibagi bersama. Kesimpulannya bahwa makelar boleh memaklarkan ke orang lain selama mendapatkan izin dari pemilik dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Jadi maksudnya begini ya, jika pemilik dia menyuruh A untuk memasarkan, A ini dikasih 3%. Lalu A menyuruh timnya, ya, ada banyak tim, menyuruh timnya, tolong jualkan tanah ini. Kemudian timnya ini dikasih ini B, C, D, E, dan seterusnya sampai Z. Timnya itu dikasih 2%. Sudah? Terus mereka nyebar kerja bersama. Nah, antara A dengan bawahannya ini, mereka jika sifatnya terpisah, maka mereka melakukan syirka abdan. A melakukan syirka abdan dengan bawahannya. Ternyata yang berhasil mendapatkan konsumen D. D berhasil. Maka D dapat berapa? 2%. A dapat apa? Berapa? 1%. A dapat 1%. Loh, A kan nggak dapat konsumen, kok dia dapat 1%? Karena A dan D ini terjadi syirkah abdan. Ya. Kerja bareng, nanti kalau dapat hasil dibagi bersama. Lah yang lain gimana? Yang lain nggak dapat. Kenapa? Karena D tidak melakukan akad syirkah abdan dengan C, tidak dengan E dan yang lain. Yang melakukan syirkah abdan itu hanya A dengan masing-masing ini. Maka siapapun yang dapat, Z misalnya yang dapat, Z dapat 2% dan A nanti dapat 1% karena A dan Z syirkah abdan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian wallahu a'lam, kita telah menyelesaikan buku dari buku apa? Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Di sini kita baca penutupnya. Hal menarik yang kami garis bawahi adalah motivasi yang diberikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada kaum muslimin agar mereka menjadi penguasa pasar, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Syabbah An-Numairi. Penguasa pasar dalam arti yang mendominasi aktivitas dagang dan pengadaan barang yang dibutuhkan masyarakat. Karena potensi ini diincar oleh non-muslim, sehingga ketika pasar lebih banyak dikuasai oleh non-muslim,
akan, bukan akar ya, akan sulit untuk dibersihkan dari setiap praktek pelanggaran. Di masa ini kekhawatiran itu terjadi. Banyak di antara kaum muslimin yang lebih suka menjadi karyawan perusahaan, kerja di kantor, atau pegawai pemerintah, sehingga tidak heran jika pasar lebih didominasi asing dan asing. Semoga Allah menjadikan buku ini sebagai bagian dari usaha kaum muslimin dalam mewujudkan pasar berbasis syariat. Demikian, semoga bermanfaat. Dan jazakumullah khairan telah ikut mendukung ANB Channel dalam kajian bedah buku yang kami selenggarakan. Dan insya Allah untuk kajian berikutnya nanti kita akan bedah buku dengan judul, terbaca nggak ini? Ada Orang Utang. Dan buku ini akan membahas tentang serba-serbi utang dan fikih seputar masalah utang piutang. Baik, semoga Allah memberikan manfaat dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, ya mene kok moro ki arep ngopo? Arep nagih utang lah. Ora percaya men to. Tak bayar. Ning aja saiki. Aku agek ra ndedhe tenan. Mora-moro nagih hae lho. Aku mau arep ngeki iki, Tro. Apa iki? Wes yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Tak bayar, Mas. Tak bayar, Mas. Mas. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ustaz, mau izin bertanya tentang memperingati hari-hari besar dalam agama Islam. Jadi begini, Ustaz. Ada satu orang, dia itu menjadi ketua takmir masjid. Nah, kebetulan orang ini baru mulai belajar sunnah, Ustaz. Mulai mengenal sunnah. Dia sebenarnya ingin menerapkan sunnah itu di masjid tempat dia menjadi ketua takmir itu. Salah satunya dengan tidak lagi mengadakan acara-acara hari-hari besar agama Islam yang sebenarnya tidak diajarkan dalam sunnah Nabi. Tapi karena pengurus masjid yang takmir masjid yang lain itu banyak yang masih boleh dikatakan belum mengenal sunnah, hanya orang ini seringkali kalau pas rapat itu kalah suara, Ustaz. Sehingga acara-acara seperti yang kemarin, acara hari besar Islam itu tetap dilaksanakan. Nah, pertanyaan pertama, Ustaz, sebenarnya kalau memperingati seperti itu hari Satu Muharram, Maulid Nabi dan sebagainya itu hukumnya sebenarnya hanya dilarang saja, hanya tidak dilarang saja, atau sampai pada tahapan berdosa kalau melakukannya, Ustaz? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, Ustaz,
Nah, bagi si orang ini yang jadi ketua takmir itu, Ustaz, dia kan sebenarnya pengen tidak datang, tapi kan posisi dia sebagai ketua takmir. Kalau nggak datang kan nggak enak gitu, Ustaz. Nah, itu menurut Ustaz harus bagaimana orang itu, Ustaz? Masya Apakah Allah. dia harus mengundurkan diri saja sebagai ketua takmir sehingga dia tidak bisa lebih mudah untuk tidak datang kalau ada acara seperti itu, atau bagaimana, Ustaz? Baik. Itu saja satu pertanyaan, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tayyib. Jadi memang ini termasuk di antara masalah cukup serius di masyarakat ya. Dan terjadinya perbedaan di antara masyarakat terkait peringatan-peringatan ini tidak hanya di tengah mereka yang kenal sunnah dan yang tidak kenal sunnah. Bahkan termasuk sudah terjadi di masa silam. Ketika ada perbedaan antara dua ormas, antara ormas A dengan ormas B. Saya masih ingat ketika saya di masa SD, SMP, SMA, di ormas A mengadakan peringatan, di ormas B tokohnya tidak mau mengadakan peringatan. Sehingga sekali lagi perbedaan ini tidak hanya terjadi di antara yang sudah ngaji kenal sunnah dengan yang belum kenal sunnah. Jadi kalau saya boleh nyebut nama, Muhammadiyah di tempat kami di Lamongan itu sama sekali nggak mengadakan peringatan. Mau maulid, hari raya, kemudian apa lagi? Tahun baru Islam, Isra Mi'raj maupun yang lainnya, tanpa ada peringatan sama sekali. Bahkan seingat saya, sekolah saya itu masuk pada saat tanggal merah Isra Mi'raj masuk. Tanggal merah Maulid masuk. Saya sekolah di Muhammadiyah dulu ya. Di SMA Muhammadiyah masuk. Jadi nggak ada libur. Sementara di ormas yang satunya, lembaga pendidikan yang satunya Ma'arif, mengadakan peringatan. Libur, kemudian ada peringatan. Sehingga khilaf ini, perbedaan ini sudah lama ada di Indonesia, dan itu tidak hanya terjadi antara yang sudah ngaji dengan yang belum ngaji. Baik, selanjutnya kita berbicara, itu realita yang ada di masyarakat ya. Selanjutnya kita berbicara, sikap apa yang perlu kita lakukan. Nah, terpenting yang perlu kita lihat adalah masalah kalau kita sepakat menjaga kerukunan, maka kita perlu saling toleran. Antara mereka yang merayakan dengan yang tidak merayakan upacara seperti itu. Sehingga ya jangan sampai menimbulkan permusuhan dan seterusnya. Dan itu selalu saya usahakan ditekankan di masyarakat kami. Karena al-khilafu syarrun, terjadinya permusuhan dan sengketa itu lebih buruk. Karena itu kalau misalnya ada yang tidak mengadakan peringatan, maka mereka yang mengadakan peringatan ya seharusnya tidak memberikan komentar miring dan seterusnya. Kemudian jika kita berpendapat di posisi tidak menyelenggarakan peringatan, lalu kita terpaksa harus terlibat di situ. Apakah sampai pada tingkatan berdosa? Wallahu alam. Mungkin nanti Anda bisa minta penegasan dari para asatidzah yang lebih senior dalam masalah ini. Karena ada banyak pertimbangan yang perlu kita berikan. Namun secara umum, jika kita berada di posisi tidak menyelenggarakan peringatan, mohon untuk jaga prinsip ini. Sehingga sampaikan, ya mohon maaf, menurut saya, ya, ini saya tidak perlu ikut. Ya. Dan orang punya hak untuk mau ikut maupun tidak ikut. Sehingga dia harus memberanikan diri untuk yang seperti ini, ya saya tidak ikut. Nah, selanjutnya kalau mereka tetap mengadain, itu kan urusan pribadi masing-masing. Dan apakah sampai pada tingkatan bid'ah? Kalau melihat dari definisi bid'ah ya, seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis Aisyah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarad. Barang siapa yang melakukan satu hal yang baru berarti tidak ada contohnya di masa silam.
fi amrina, dalam urusanku ini. Urusan Nabi SAW adalah urusan agama. Hal yang baru dalam masalah agama. Fawaraddun, maka hal yang baru itu tertolak. Ya. Ma laysa minhu, yang itu tidak ada dalilnya. Fawaraddun, maka itu tertolak. Sehingga disebut bid'ah ketika terpenuhi 3 unsur. 1, hal yang baru, tidak pernah ada contoh di masa silam. Yang kedua, dalam urusan agama, sehingga kalau ada orang yang komentar, apa-apa kok disebut bid'ah, motor bid'ah, mobil bid'ah, ini komentar yang nggak paham. Dan orang yang nggak paham tidak perlu terlalu diperhatikan, ya. Tapi kita nasihati agar dia paham. Sehingga komentarnya nggak perlu digubris, komentar yang berawal dari ketidakpahaman. Yang ketiga adalah ma laysa minhu, tidak ada dalilnya, bukan bagian dari agama itu. Artinya tidak didukung oleh dalil. Kalau 3 ini terpenuhi, maka kita bisa pastikan ini perbuatan yang disebut oleh Nabi SAW fawaraddun, itu tertolak. Sangat sederhana konsep bid'ah ini. Karena dalam masalah bersyariat, kita diminta ikuti, jangan membuat yang baru. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhirat. Dan kita juga buta bagaimana jalan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat adalah ikuti orang yang membimbing kita menuju kebahagiaan di akhirat, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi prinsip beragama cukup sederhana, ikuti saja, jangan membuat yang baru. Kreasi itu dalam urusan dunia, bukan dalam urusan agama. Karena manusia kalau dibolehkan untuk berkreasi dalam urusan agama, nggak butuh nabi. Oh, mereka boleh berkreasi. Berarti kan tidak butuh keberadaan nabi. Adanya nabi sebagai utusan Allah, tujuannya apa? Untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan seperti apa sih syariat. Dan bagaimana cara berbahagia di akhirat. Seperti apa akhirat dan bagaimana cara berbahagia di akhirat. Sehingga kalau orang boleh berkreasi, A berkreasi, B berkreasi, dan seterusnya, berarti kan tidak butuh nabi. Fungsi nabi jadinya nggak berlaku. Makanya keberadaan nabi menunjukkan bahwasanya kita diminta untuk ikuti beliau dalam apa yang beliau ajarkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Apakah sholat tahajud dan sholat mohon maaf, suaranya terputus. Mungkin bisa diulang dan Anda pindah posisi ya. Iya. Apakah sholat sunnah tahajud dan sholat sunnah duha harus kita lakukan terus-menerus sampai kita wafat, Ustaz? Baik. Cukup? Ya, itu aja, Ustaz. Barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sholat sunnah tahajud dan sholat sunnah duha harus kita lakukan terus-menerus sampai wafat? Jawabannya tidak, karena ini bukan kewajiban. Tahajud hukumnya sunnah, duha juga hukumnya sunnah. Dan amal yang tidak wajib boleh untuk ditinggalkan. Dalam arti ketika ditinggalkan tidak berdosa. Sehingga tidak harus dilakukan terus-menerus sampai mati. Tapi bukan berarti dianjurkan untuk ditinggalkan. Tidak ya. Di sini saya bicara apakah ada keharusan untuk dilakukan terus-menerus. Jawabannya tidak ada keharusan. Namun, ya, bukan berarti dianjurkan untuk ditinggalkan. Kalau Anda bisa lakukan terus-menerus, insya Allah jauh lebih baik. Dan itu berdasarkan saran Nabi SAW. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling dawam. Yang dimaksud paling dawam adalah amal yang dilakukan terus-menerus tanpa absen. Wa inqallah, meskipun amal itu sedikit. Sehingga sekalipun amal Anda yang Anda lakukan misalnya sholat duha cuma 2 rakaat. Sekalipun kita cuma mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Lalu tahajud juga paling 3 rakaat. Atau kadang cuma 1 rakaat.
Tapi itu nggak pernah absen, terus seperti itu tiap hari. Itu lebih dicintai oleh Allah daripada borong amal banyak. Setelah borong amal banyak, terus meninggalkan amal itu dalam kurun waktu yang lama. Ya, lebih baik sedikit tapi rutin daripada banyak namun hanya sekali. Wallahu a'lam. Bismillah. Ustadz izin bertanya, apakah ada anjuran untuk membaca doa tahun baru? Apakah ada anjuran untuk membaca doa tahun baru? Saya ada tulisan tentang ini, doa akhir tahun atau awal tahun ya. Kayaknya judulnya awal tahun. Di web konsultasisyariah.com, dan nanti Anda bisa melihat tulisan itu. Baik, doa awal tahun Hijriah. Ya. Yang artikel ini diposting sudah cukup lama ya. Di web konsultasi syariah, nanti silakan berkunjung di sana. Insya Allah cukup jelas dari keterangan itu, dan intinya bahwa doa awal tahun Hijriah tidak pernah ada di zaman Nabi SAW, Abu Bakar, maupun di zaman Umar. Awal tahun ada di zaman Umar, tapi doa itu apakah ada di zaman Umar? Ya. Umar radhiyallahu anhu tidak menganjurkan secara khusus doa tersebut. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, izin bertanya bagaimana hukum uang kas masjid itu disimpan di bank konvensional? Hukum uang apa Bapak? Uang kas masjid. Kas masjid. Yang kedua Ustaz, uang kas masjid itu ada dipinjam sama imam masjid. Dia pinjamnya cuma sama bendahara saja. Pinjamnya Nanti kalau masjidnya perlu baru kembalikan uangnya. baik. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tentang cara yang paling tepat untuk mengamankan uang kas masjid. Jawabannya adalah uang kas ini adalah amanah yang diserahkan oleh jamaah kepada takmir. Selanjutnya takmir bertanggung jawab untuk menjaga uang itu sebaik mungkin, dan ketika masjid perlu, uang itu bisa langsung digunakan. Nah, sebagai bagian dari tanggung jawab itu adalah uang itu ditempatkan di posisi yang tidak ada unsur riba. Sehingga jangan sampai ada ta'awun 'alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam maksiat, uang itu ditaruh di rekening yang mengandung unsur riba. Karena itu kami sarankan sebaiknya dana itu tidak ditaruh di bank konven, tapi ditaruh di akad wadiah atau produk wadiah di bank syariah. Insya Allah itu aman karena tidak ada tambahan. Ia tinggal buka rekening di bank syariah, kemudian pilih produk wadiah, taruh di situ, insya Allah lebih aman. Agar tidak ada unsur ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Yang kedua, bolehkah uang itu diutangkan? Hukum asalnya tidak boleh. Kecuali jika ada ada izin dari pihak jamaah yang dia menitipkan uang itu. Sehingga kalau misalnya ada pengumuman sebelum Jumatan, uang akan kami utangkan ke imam masjid. Nah, kalau jamaah mendiamkan, silahkan. Tapi saya yakin tidak mungkin ya itu dilakukan. Maka yang bisa kami sarankan, sebaiknya uang itu tidak diutangkan, dan boleh misalnya masjid mengadakan dana sosial. Sehingga dibuka satu kotak baru, kemudian di situ ditulisi untuk dana sosial masyarakat. Nah, dana sosial ini yang boleh diutangkan, boleh dipakai untuk kepentingan yang lain, tapi itu di luar operasional masjid. Jadi ada kotak infak untuk operasional masjid, ada kotak infak untuk dana sosial. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Ada lagi? Silakan. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, menyambung pertanyaan saya kemarin tentang menjual makanan atau barang yang dibungkus pada gambar makhluk bernyawa, saya takut salah paham. Jadi kalau kita menjual makanan atau barang yang dibungkusnya pada gambar makhluk bernyawa, itu boleh ya Ustadz? Ya, itu aja Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan menjual makanan yang bungkusnya ada makhluk bernyawa? Anda kan tidak yang gambar ya, karena Anda hanya reseller. Yang gambar itu orang lain, tapi Anda kulaan dalam bentuk bungkusnya sudah ada gambar makhluk bernyawa. Kemudian Anda jual. Maka yang menjadi pertanyaan, ketika konsumen itu beli makanan tadi, dia itu beli gambar atau beli makanan? Beli gambarnya atau beli isinya? Beli isinya. Bungkus ini akan dibuang. Maka keberadaan gambar di bungkus itu tidak mempengaruhi keabsahan transaksi. Karena gambar ini sifatnya hanya mengikuti, bukan yang utama. Sehingga tidak jadi masalah makanan dengan bungkus ada gambar seperti ini tetap dijual dan ditransaksikan, tidak mempengaruhi keabsahan transaksi. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.